Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdebat panjang dengan seorang remaja putri ini soal aturan penghapusan wisuda bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Deddy menyebut prosesi wisuda hanya memberatkan orang tua, terutama kalangan bawah saja. Murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Gubernur Deddy Mulyadi berdebat sengit dengan remaja perempuan soal aturan penghapusan wisuda TK, SMP, dan SMA di Jawa Barat. Saat itu, remaja perempuan yang juga merupakan anak keluarga korban gusuran mengkritik penghapusan wisuda bagi TK, SD, SMP, dan SMA. Menjawab hal itu, Deddy Mulyadi pun mengaku heran dan geram kebijakannya masih saja dikritik, padahal jelas-jelas membebani orang tua terutama kalangan bawah. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin? saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Deddy Mulyadi menegaskan kebijakan penghapusan wisuda bertujuan meringankan masyarakat, juga untuk melindungi para tenaga pendidik yang kerap dirundung karena memungut uang perpisahan dan wisuda ke orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapannya tersebut, pimpinan Ormas GRIB atau GRIB mengultimatum orang nomor 1 Jawa Barat itu. Premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, ya kami tidak pernah ganggu Anda, ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIB ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan Satuan Ihwal adanya sejumlah anggota berfoto dengan Ketua Umum Ormas GRIB Hercules. Selain itu, dia akan melakukan perbaikan kepada anggotanya.
Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah hadir bersama kami pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam, Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah, baik. Prof, apakah langkah memasukkan anak-anak yang tanda kutip rebel kali ya kalau dibilang, atau nakal ini ke program militer, itu dapat menghentikan kenakalan mereka Prof? Ya, tentu kita harus pilah-pilah ya. Satu, sebenarnya program seperti ini apakah untuk semua anak nakal, dan kategori nakal itu seperti apa gitu. Jadi meskipun kita apresiasi ya keinginan Pak Gubernur Jawa Barat memperhatikan bagaimana anak-anak kita ya, khususnya anak-anak sekolah supaya tidak terjerembab kepada persoalan kenakalan remaja gitu. Tapi program ini memang harus dikaji dulu secara komprehensif. Jadi bukan namanya apa ya, terlalu jangka pendek, kita bicara jangka panjang. Dan soal perilaku atau sikap dan kenakalan anak ini bukan hanya persoalan pendidikan ansih di sekolah ya, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab juga orang tua, tanggung jawab juga pemerintah, tanggung jawab kita semua gitu ya. Meskipun tadi saya katakan bahwa keterlibatan misalnya ini program militer ya, program apa maksudnya ya, apakah bela negara gitu ya, ataukah wajib militer, kan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah meskipun begitu untuk menangani persoalan karakter itu sebenarnya leading sektornya sekolah, kecuali memang kalau sekolah dan dunia pendidikan sudah rapuh, sudah tidak bisa menangani, masyarakat juga tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian orang tua juga begitu, nah itu persoalan lain. Tapi selama ini saya kira masih bisa dioptimalkan, dan saya yakin gubernur juga akan mengajak semua pihak supaya duduk bareng dan mencari program ini yang tepat bagaimana ya dengan pelibatan TNI tadi gitu. Apakah perlu Prof untuk melihat akar dari kenakalan remaja ini dulu Prof? Karena misalkan kalau seperti tawuran, apakah itu karena budaya yang sudah lama, atau karena pengaruh media sosial, atau karena apa? Apakah itu yang harus dilacak dulu Prof ketimbang untuk mendisiplinkan dengan militer? Ya, terima kasih. Jadi memang kan dalam sebuah kebijakan dikenal dengan evidence based policy ya. Kebijakan itu harus berbasis hasil riset, hasil kajian gitu ya. Dan tidak serta-merta kalau ada anak nakal kemudian diselesaikan dengan satu persoalan. Gitu harus dikaji dulu. Saya sepakat bahwa mereka yang tadi melakukan kenakalan itu mungkin motifnya beda-beda. Ya, kasusnya beda-beda dan kadarnya pun beda-beda, sehingga ini pendekatannya pun harus beda-beda. Ya, selama di situ di sekolah ada guru BP ya, bimbingan konseling gitu ya, kemudian juga ada guru agama, guru Pancasila, pembina OSIS segala macam. Saya kira manfaatkan dan optimalkan ya itu bagaimana pendekatan itu menciptakan ekosistem sekolah yang baik dulu, yang kondusif dulu gitu ya. Kemudian libatkan orang tua, tokoh masyarakat bagaimana membina anak ini supaya baik. Nah, ya termasuk juga bagaimana ini gejala soal media sosial yang selama ini banyak mengganggu gitu ya, tanda kutip gitu ya. Nah, bagaimana literasi media juga ini penting. Jadi ini persoalannya bukan sekedar anak nakal masuk ke barak militer semata gitu. Prof, program militer dengan disiplin dalam militer kan biasanya untuk mempersiapkan taruna agar siap melaksanakan tugas itu memang baik ya. Tapi jika setelah selesai lalu dikembalikan ke lingkungan sebelumnya, apakah akan bertahan lama atau jangan-jangan nanti balik lagi seperti awal? Ya, itu pertanyaan yang juga harus dijawab gitu ya oleh Pak Gubernur dan kawan-kawan. Apakah
nanti setelah mereka ngikuti program itu, apa program di sekolah berikutnya. Makanya tidak bisa diselesaikan oleh satu sesi atau segmen tertentu, dia harus komprehensif. Gitu Bang ya. Jadi ini harus melibatkan, saya yakin si gubernur akan melibatkan sekolah, melibatkan ya gitu ya stakeholder pendidikan lainnya gitu agar ya, program ini bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya kita setuju bahwa anak-anak yang nakal itu ya harus ada pembinaan. Tetapi bukan berarti melepaskan sekolah kepada institusi lain ya. Tetapi ini harus kolaborasi gitu. Prof, ini di luar dari ini, saya ingin tanya ke Profesor juga mengenai ini. Kan ada juga undang-undang anak ya, Prof, ketika remaja tersebut melakukan undang-undang anak dan dia harus melakukan sidang dan hukum sesuai dengan usianya begitu ya. Nah, pertanyaannya ketika anak ini menerima hukuman sesuai dengan usianya, sesuai aturan undang-undang, apakah selepas dia bebas, itu efeknya baik karena ada ketegasan ataupun juga hukuman kepada dia? Rata-rata seperti apa, Prof? Atau justru sebenarnya itu tidak terlalu berefek? Ya, efek jera itu tentu salah satu poin aja ya. Tapi kan pendekatan hukum bukan hanya sekedar efek jera, ya. Dan harus ada yang terpenting sebetulnya pendekatan pencegahan. Dan institusi pendidikan bagian dari upaya pencegahan itu. Makanya kalaupun nanti ada hukuman gitu ya, ada sanksi, ya sanksinya yang edukatif. Ya, yang edukatif gitu kaitan dengan kenakalan ini. Saya punya keyakinan bahwa instrumen yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, ya masih bisa dioptimalkan gitu ya, masih bisa dioptimalkan sebari gitu ya, berbarengan dengan sinergitas dengan misalnya TNI, Polri atau apapun, tetapi leading sektornya tetap ada lembaga pendidikan, karena ini soal lingkup pendidikan begitu. Prof, kalau melihat dari ketika saya kecil begitu, tentu saja nakal sudah pasti ya Prof ya. Tapi apakah di generasi yang sekarang itu ada perbedaan sehingga kenakalan remaja ini over atau melewati batas ya Prof sebenarnya? Ya, tiap zaman punya kehidupan masing-masing ya Bang ya. Dan tantangan remaja sekarang tentu berbeda dengan tantangan dulu. Sehingga kenakalan pun sesuai dengan era zamannya. Dulu zaman kita mungkin ya tidak ada media sosial gitu ya. Yang bagaimana sekarang itu dengan media sosial itu ya sangat berpengaruh. Mungkin dominan sekali kalau tidak diberi literasi media yang baik pada anak-anak. Makanya sekolah itu bukan sekedar mengajarkan pengetahuan semata. Dia lebih dari itu, yaitu mentransformasi ya, termasuk juga soal karakter, sikap, perilaku. Jadi bukan hanya kognisi, bukan hanya dijejali aja ilmu pengetahuan, bukan. Tapi bagaimana karakternya. Bukankah tujuan pendidikan itu ya sebagian besar itu bicara soal karakter gitu ya, soft skill gitu. Nah, jadi ini dan tugasnya bukan hanya sekolah. Ingat tuh, bukan hanya tugas sekolah. Tugas orang tua juga, tugas masyarakat, tugas pemerintah, tugas kita bersama. Oleh karena itu, jangan sampai kalau ada anak nakal selain sekolah, kalau anak berprestasi, sekolah nggak dipuji-puji gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu. Baik, Profesor, saya ingin mengajak Profesor dan juga pemirsa untuk bersama-sama kita akan simak lagi, termasuk menganalisa lagi pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin menerapkan kebijakan menyerahkan siswa nakal ke TNI dan Polri. Sebenarnya seperti apa? Kita simak berikut ini. Nah, itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu. Sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Ya, itu tadi kita simak bersama ya Prof dan juga pemirsa. Saya catat psikologi, sosiologi dilakukan, tapi juga ada pendekatan militer. Apakah umum sebenarnya Prof ketika untuk melakukan pembinaan dan juga makin mendisiplinkan anak, ada kata-kata militer untuk anak-anak? Ya, tadi saya kira pernyataan Pak Gubernur kita itu sudah jelas ya, bukan
semacam wamil, bukan juga kaitan dengan pendidikan militernya, tapi mungkin konteksnya lebih ke bela negara ya, dan melibatkan juga tadi sekolah begitu. Nah makanya apa yang harus dilakukan gubernur dengan dinas pendidikan dengan pihak sekolah gitu, coba merumuskan apa yang disebut dengan roadmap-nya ya, gitu, peta jalannya gimana sih penanganan soal karakter siswa ini yang nakal-nakal itu mau diapain gitu. Nah ya, jadi dibuat dulu proses perencanaannya itu mau diapain. Karena ini kan pemerintahan itu harus juga melibatkan berbagai pihak ya. Saya yakin akan dilakukan oleh gubernur kita ini ya. Yang keduanya ya anak-anak yang tadi tanda kutip lah nakal itu tidak bisa disamaratakan, dan jenis kenakalan apa yang harus masuk pada program itu gitu ya. Tidak semua pelanggaran anak disebut nakal. Jadi yang mana yang disebut nakal dan sangat nakal gitu kemudian masuk program itu. Bayangkan kalau dikit-dikit nakal masuk program itu gitu ya. Jadi apalagi dengan rencana 6 bulan bahkan lebih ya, bagaimana juga mereka soal mata pelajarannya seterusnya. Ya. Karena ketika melakukan pendidikan militer itu juga yang mengajar ke anak-anak, apakah bisa dia menerapkan pengajaran militernya kepada yang sebelum-sebelumnya? Karena kan belum ada pengalaman untuk mengajar ke anak-anak ya, Prof. Ya, saya sih yakin nanti pendekatan militernya itu bukan untuk itu ya untuk standar TNI atau Wamil, bukan ya. Ini untuk memang standar untuk bela negara lah tepatnya gitu ya. Jadi ada upaya bela negara melalui latihan dasar kemiliteran gitu ya, atau program pendahuluan bela negara ya. Jadi latihan dasar kemiliteran itu seperti kalau di mahasiswa itu ada menwa ya, ada menwa kan, tahu ya. Nah kayak gitulah, tapi ini untuk siswa gitu. Baik, ya intinya semoga saja ke depan ya anak-anak kita semakin baik lagi ya Prof ya, untuk norma etika mereka juga. Terima kasih Prof sudah berbagi bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Bupati Indramayu siap menjalani sanksi administrasi 3 bulan magang di Kemendagri. Sanksi dijatuhkan buntut liburan tanpa izin ke Jepang Lebaran lalu. Jadi pemirsa, magang di Kemendagri itu dimulai oleh Luki Hakim pada 6 Mei mendatang. Mendagri Bima Arya sebelumnya menyatakan sanksi administrasi diberikan setelah Luki Hakim menjalani beberapa pemeriksaan di Kemendagri. Materi yang diberikan ke Luki diantaranya soal tata kelola pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah dirjen Kemendagri. Atas sanksi tersebut, Luki mengaku siap menjalani sepenuhnya. Selain sanksi administratif, Luki Hakim juga diminta untuk datang dari Indramayu ke Jakarta menggunakan kereta umum. Adalah bagian daripada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan di 12 sesi di Kemendagri. Kalau nggak salah itu hari Selasa, dimulai tanggal 6 hari Selasa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto sore tadi menggelar town hall meeting dengan seluruh pejabat Danantara. Dalam pertemuan tertutup, Prabowo mengaku menegur para direktur Danantara terkait pengelolaan aset negara yang nilainya mencapai 1 triliun dolar Amerika. Ya pemirsa, pertemuan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara digelar sore tadi di JCC Senayan, Jakarta. Awalnya sempat terbuka untuk para jurnalis yang meliput, tapi mendadak tertutup sesaat setelah giliran Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato. Town hall meeting yang dihadiri oleh 6 menteri koordinator ini kemudian diakui isinya adalah menegur jajaran direksi Danantara terkait kinerja mereka sekaligus memberikan arahan. Atau ada praktek-praktek yang nggak benar harus ditinggalkan. Dan saya serahkan
kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya. Ya, tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Sebelumnya Presiden menerima kunjungan Federasi Industri Korea Selatan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea di berbagai sektor strategis. Pertemuan dengan 19 pemimpin industri terkemuka Korea Selatan ini berlangsung siang tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang rapat besar Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Ruslani. Sebagai informasi pemirsa, Federasi Industri Korea Selatan merupakan organisasi non-profit dan independen yang beranggotakan konglomerat Korea Selatan. Yang pertama terkait dengan kunjungan dari delegasi Korea, itu ada sekitar 19 pengusaha Korea yang hadir, yang sebagian besar, 18, sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar. Dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu persatu, dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto merespon dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, permintaan tersebut telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari secara seksama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan.
Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu, ya. Oleh karena itu beliau memahami itu, ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu, ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI, mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan ada 8 poin saran terkait isu kebangsaan yang berupa tuntutan. Salah satunya, pemirsa, ini poin ke-8. Mendesak pemecatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wah, apakah tuntutan itu lebih bernuansa politis ketimbang yuridis? Kita akan ulas bersama. Kami sudah bersama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina, pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya, serta pakar hukum yang juga Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bayangkara Jakarta, Edi Hasibuan. Saya sapa narasumber istimewa saya. Selamat malam, abang-abangku. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya pertama ke Bang Mustafa dulu. Bang Tova, 8 poin itu para purnawirawan TNI ini sebenarnya kalau kita lihat seberapa urgensi untuk disampaikan. Karena yang disoroti poin ke-8, mengganti Wapres, usul mengganti Wapres. Mengapa ini dianggap urgent? Iya, sebenarnya kalau saya boleh mundur sedikit, bulan Oktober sebelum pemilu, ya, kalau pemilu kan tanggal 14 Februari, beberapa bulan atau pekan sebelum pemilu sudah diingatkan oleh pengamat BRIN bahwa soal Gibran ini akan menjadi masalah di masa mendatang karena beliau tidak memiliki kapabilitas, kan, waktu itu karena sengkarut, ya, di MK, kemudian MK dengan tanda petik, mohon maaf ini dugaan masyarakat, dengan adanya paman Gibran, kemudian Gibran diberi pintu masuk untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan berbagai cara yang dianggap ya mengangkangi demokrasi waktu itu. Lalu Carta Politika waktu itu juga melakukan survei yang ternyata menyatakan bahwa 48,sekian% memang tidak layak, ya, menyatakan masyarakat di responden itu menyatakan bahwa Gibran tidak layak. Hanya 38 yang mengatakan layak, tapi kan selebihnya itu ya tidak punya pendapat. Jadi sebenarnya warning ini sudah disampaikan sejak lama. Perkara kemudian masyarakat atau tokoh kapan kemudian mengungkapkan kekecewaannya itu akibat sistem demokrasi kita, baik buruk kalau sudah terpilih langsung dianggap sah, kan. Oleh karena itu Gibran dianggap sah meskipun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu pendapat dari para jenderal yang sudah berpengalaman di kedinasan, ya, puluhan tahun di Indonesia ini jangan dianggap remeh. Jangan dilihat kemudian misalnya kan nggak bisa gitu. Nanti dulu dalam politik itu kita melihatnya jangan hitam putih, karena politik itu ada dampak, ya, ada ekses, ya. Di mana pernyataan para jenderal ini
tidak sebodoh itu para jenderal mengungkapkan pendapat tentang perlunya mengganti Gibran. Jadi jangan lihat tidak bisanya menurut undang-undang secara yuridisnya, tapi ya bagaimana dampak daripada pendapat ini? Karena apa? Berarti ada masalah di dalam yang kita sebagian dari tokoh kita baru sekarang mengetahui dengan pasti, baru sekarang merasakan apa akibatnya, akibat dari pengangkaan demokrasi melalui MK itu, di mana nuansa KKN-nya terlampau gampang ditebak. Kemudian banyak hal-hal intervensi yang saat itu ya tidak diakui, tapi pada waktu sekarang mulai ada yang mengakui bahwa memang ada intervensi dan diakui sendiri. Oleh karena itu, jangan melihat hitam putih. Pernyataan para jenderal ini, lihatlah bahwa ada keinginan untuk mengganti Gibran, artinya Gibran memang tidak layak di mata mereka. Dan lihat saja di media sosial ya, sekarang kalau Bapak lihat di media sosial memang terpecah menjadi dua, tetapi yang pro terhadap para jenderal meskipun caranya belum dipikirkan itu lebih banyak daripada yang tidak pro. Dan lihatlah akun-akun yang tidak pro dengan para jenderal ini, akun-akun yang tidak banyak followernya, yang mereka seperti akun robot seperti itu. Jadi memang ini menjadi masalah secara yuridis, tetapi secara sosial politik ya ini perlu menyebabkan ya saya Pak Deddy Hasibuan atau yang lain ya akhirnya harus tampil malam ini untuk apa? Ya menggarisbawahi bahwa soal ini bukan hitam putih, bisa saja ini nanti berdampak dan dicari caranya. Dulu Gibran ketika belum ada MK mengeluarkan PP ya, putusan mereka soal usia itu, ya apa menjadi masalah. Tapi ya seperti kita disindir iklan rokok kan, ketika kita nggak boleh ada pengumuman nggak boleh ngejar rumput, maka pengumuman dicabut. Nah, seperti itu kira-kira. Ketika Gibran umurnya nggak cukup, dibikin aturan supaya umurnya cukup. Ini sekarang ketika wakil presiden nggak bisa diganti katakanlah sulit katakanlah, ya caranya pasti ada, bisa dicari. Kira-kira seperti itu. Baik, saya beralih ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, berarti kalau warningnya dari dulu dan ini tidak sembarangan, mantan-mantan jenderal, purnawirawan jenderal sudah memberikan, pasti ada pertimbangan sendiri. Berarti perlu dipertimbangkan dong 8 poin usulan ini, Bang Sylvester. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara dan hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran perjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu. Ya kan? Ya, saya ngomong kayak Pak Trisno. Beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya, saya pikir fair lah ya kan, jangan sampai karena purnawirawan ini sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus ada juga anaknya, mantunya yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu loh. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh kalau menurut saya. Itu hanya pelampiasan sakit hati karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kala pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu bahwa putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang. Terus ada Bupati Lampung Selatan. Terus ada teman-teman PSI.
Dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun dan apabila sudah pernah menjabat wali kota atau bupati itu yang dikabulkan adalah gugatan dari saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam putaran itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim MK itu kan 9 orang gitu loh. Bukan 1 orang. Jadi jangan juga kita karena sudah kena pilpres ya kan, habis itu membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran. Beliau pendukung orang yang kalah dengan mantan jenderal ini ya kan. Sudahlah kan kemarin harusnya kan kalau nggak berani ikut pilpres ya mundur aja kemarin gitu loh. Kenapa rame-rame ayo kita bisa kalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran ya kan, harusnya kalau itu jangan ikut. Nah, tapi kalau mau fair, ayo saat ini kita bergandengan tangan bangun bangsa ini. Nanti urusan pilpres nanti 2029 kita fight lagi, kita tempur lagi gitu loh dengan cara-cara Bang Sylvester, kami sudah mendapat poinnya. Saya langsung ke Bang Tova minta ditanggapi pelampiasan sakit hati. Bagaimana menjawabnya Bang Mustafa? Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang yang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014 saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo, pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun, meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu, orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit. Enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat. Orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh jauh, saya jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal yang itu. Tapi kan ente nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang harus jadi jenderal kok. Emang apa urusannya? Ya, makanya makanya dengan diri Anda. Jadi jenderal itu berteman dengan saya 2014. Mereka minta jabatan. Saya tahu persis itu. Mantap. Karena mereka minta melalui saya juga. Oh gitu. Ya iyalah. Sekolah ruko, kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya. Omongnya itu loh. Mohon maaf ya. Saya berteman. Lanjut. Ya. Makanya jabatan. Ya. Baik. Ya saya berteman sama jenderal itu ya. Aku nggak tahu berteman atau nggak. Saya berteman sama mereka. Mereka sakit hati. Pelampiasannya ngomong ke saya juga 2014 itu. Ya itu ada dedengkotnya 2 orang itu teman saya. Ya Mas Mustafa. Ya. Baik Bang Mustafa, Bang Sylvester dan juga Bang Edi, sebelum kita lanjutkan dialog kita simak dulu bersama-sama ya. Saya ajak semuanya untuk menyimak Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yang merespon desakan Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Berikut pernyataannya. Kita berpegang pada konstitusi saja, ya hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Gitu. Tapi sejauh ini MPR menerima laporan seperti itu kah secara resmi gitu atau belum? Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Gitu. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih Mas? Itu kan sudah berjalan ya, dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau pada saat itu ada keberatan, mestinya dilakukan pada saat itu, gitu ya. Sementara ini kan kita sudah melantik, sudah berjalan hampir 6 bulan ya pemerintahan. Ya.
Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi, ya, dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi. Kita lanjutkan dialog kita bersama Bang Mustafa, Bang Silvester, dan Bang Edi. Saya ke Bang Edi terlebih dahulu. Bang, begini, sebelum bertanya soal, ya mungkin aturannya bisa dikatakan demikian. Ya. Tapi sebelum ke arah sana, apakah mengganggu demokrasi atau malah bagian demokrasi ketika ada aspirasi yang menyampaikan usulan 8 dan poin ke-8 usul Wapres mundur? Bang Siapa Edi? nih? Aku? Ya, Bang Edi, silakan Bang Edi. Oh iya, iya. Ya pertama tentu saja memang kita menghormati apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ya TNI ya. Ya bagaimanapun juga memang ini adalah negara demokrasi ya. Cuma yang jadi masalah memang kalau kita lihat ya, ini kurang relevan, ini kurang tepat ya. Kenapa demikian? Karena ya saat ini sebetulnya kalau kita lihat bangsa sedang berusaha untuk untuk berkembang ya, menjadi lebih baik. Tiba-tiba ada tuntutan semacam ini, kemudian ini bagaimanapun juga bisa mempengaruhi situasi politik di tanah air ya. Jadi kalau kita melihat secara hukum, kacamata hukum tentunya memang ini dari awal sebetulnya kalau kami berpandangan bahwa ya Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden Pak Gibran ya sudah memenuhi ikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam konstitusi kita ya, termasuk pendaftarannya, termasuk di dalam pelantikan ya. Bahkan kemarin misalnya dalam pendaftaran ada gangguan, kemudian ada permasalahan hukum, tapi itu juga sudah diselesaikan secara hukum ya. Artinya dari pendaftaran sampai pelantikan sampai sebetulnya secara konstitusi negara sudah dipenuhi oleh pasangan ini ya. Bahkan kalau kita lihat juga bahwa jumlah pemilih yang memilih pasangan ini ya 96 juta jiwa ya, bisa bayangkan. Dan yang pasti adalah kita harus menghormati apa yang menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat ya. Bisa dibayangkan ya 58% itu bukan angka yang sedikit ya. Dan saya kira kalau kita bicara hukum tentunya memang ini harus menjadi pegangan kita semua bahwasanya Presiden dan Wapres sudah menjalani tahapan-tahapan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian kalau misalnya ada mempersalahkan, ya kalau menurut pandangan kami secara hukum melihat ini, tentunya memang ada aturan-aturan ketika misalnya ada semacam gugatan ya kepada Presiden dan Wakil Presiden ya. Tentu itu ada syarat-syarat sesuai dengan aturan ya. Pertama misalnya ada pelanggaran hukum pidana berat, kemudian ada pengkhianatan terhadap negara, kemudian ada juga perbuatan tercela ya. Saya kira itu juga tentu harus betul-betul bisa dibuktikan ya. Dan sampai saat ini kalau kami melihat bahwasanya Wakil Presiden sudah menjalankan tugasnya, karena salah satu syarat saat ini adalah masih mampu menjalankan tugasnya sebagai Wapres ya. Dan itu syarat itu juga sudah dilaksanakan oleh Wakil Presiden ya. Dan kalau kami melihat bahwasanya sejauh ini tidak ada alasan untuk pergantian terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia. Bang Edi, tadi dikatakan bahwa ini kurang tepat karena tiba-tiba ada tuntutan seperti ini dan mempengaruhi situasi politik di tanah air. Apa resiko terbesar sebenarnya Bang Edi sehingga dikatakan bisa mengganggu politik di tanah air ini? Ya, kami melihat bahwasanya ini memang sangat mengganggu ya stabilitas politik. Termasuk juga terus terang, ini kalau menurut pengamatan kami adalah ini sangat menimbulkan kegaduhan, kemudian juga keresahan masyarakat. Harus dipahami, bisa dibayangkan masyarakat memilih calon pasangan ini, kemudian dan dia sudah percaya terhadap pasangan ini, tiba-tiba ada gangguan semacam ini ya, dan tentu ini akan menimbulkan keresahan buat masyarakat ya. Saya kira ini menjadi masukan kepada pemerintah dan kita mengharapkan kepada Bapak Presiden ya betul-betul bisa menyikapi ini secara bijak ya, sehingga tidak ada upaya-upaya misalnya menimbulkan keresahan. Saya kira ini bisa diatasi dengan cepat ya. Baik, Bang Mustafa, katanya mengganggu stabilitas politik nih Bang. Gimana Bang? Stabilitas politik ya, biasa aja. Coba ya kita buka otak kita ya, sifat kecerdasan bangsa ini kita lihat. Orang mau diskusi silahkan itu ditanggapi biasa-biasa aja. Yang membuat gaduh itu kalau ini tidak ditanggapi. Wiranto itu bagus,
Ya. Mengatasnamakan kabinet, pemerintah menanggapi ya karena dia orang cerdas kan. Setiap pendapat masyarakat silahkan direspon, jangan didiamkan. Itu bagus. Jadi ini justru memicu kita semua untuk berdiskusi, berdialog, ya, untuk mengambil pelajaran. Kenapa pendapat ini muncul? Karena ada akarnya dulu-dulu. Kalau nggak bermanfaat sekarang, yang di masa yang akan datang ada manfaatnya. Ini kan sudah rahasia umum ya, bahwa proses pemilu kemarin itu ya dianggap cenderung curang, misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sidang dan sebagainya memang enggak, tapi sekarang para pelaku-pelaku, mohon maaf ya, oknum pelaku sudah sebagian mendapatkan balasannya, sudah mendapatkan istilahnya itu karmanya ya. Lihat ya, di KPU berapa orang yang menjadi korban daripada proses ini ya, meskipun saat diputuskan itu kesalahannya apa ya, tetapi mohon maaf mereka merasakan bahwa yang terjadi dalam pemilu kemarin memang rawan atau cenderung curang. Begitu juga tahun 2019. Jadi memang dua pemilu terakhir ini paling menurut saya ya, karena saya sendiri ke Bawaslu yang melaporkan proses yang curang ini, kemudian hasilnya juga pasti tidak akan sehat. Oleh karena itu kapanpun pendapat seperti para jenderal ini diungkapkan, sudahlah, tidak perlu kita lawan, tanggapi dengan baik-baik. Kalau boleh didiskusikan, kita ambil nilainya, ibrohnya ya, sehingga masyarakat itu belajar. Katakanlah tadi Pak Silvester mengatakan ini kan karena udah lama ya, 8 bulan sebelum pemilu sudah ada gugatan, bukan soal Gibran. Mohon maaf nih, ada adagium begini, penjahat yang besar, ini saya adagium ya, ibarat penjahat yang besar itu sebelum bekerja, dia sudah menyiapkan jalan kaburnya. Di politik juga begitu, jangan sampai terkesan ini ada intervensi, jangan terkesan ini ada rekayasa politik atau rekayasa undang-undang di MK. Maka jauh sebelum Gibran nyalon harus diciptakan para pelapor-pelapor agar para muda ini ya bisa mencalonkan jadi presiden, wakil presiden, jadi kepala daerah dan seterusnya. Itu sudah biasa, para pengawal politik sudah tahu itu. Artinya ya tidak perlu kita kaget dengan cara itu. Itu sudah biasa cara-cara siasat seperti itu dalam politik, seperti itu. Baik, menarik. Kita kembali akan menyimak ini polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Kita simak bersama-sama abang-abangku semua berikut pernyataan mereka. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah-mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon secara konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Bang Silvester. Bang Silvester, bagaimanapun 8 tuntutan ini kan sudah disampaikan kepada Presiden dan ini mungkin bagian dari sebuah aspirasi dalam berdemokrasi. Apakah perlu 8 poin ini disoroti dan dievaluasi per poin-poinnya oleh Presiden? Saya pikir bisa iya juga ya kan, tapi harusnya sebenarnya 8 poin ini para purnawirawan ini melakukan riset yang benar-benar secara terinci ya. Alasan poin-poin ini satu persatu itu alasan hukumnya, dasar konstitusinya apa. Tapi yang kita lihat lagi poin ke-8 aja yang masalah pemaksulan Mas Gibran ini udah sangat, menurut saya sangat ngawur sekali gitu loh. Banyak kelemahan-kelemahan yang di poin 8 ini yang menurut saya ini kan udah selesai semuanya. Semua prosedur, semua perjalanan sampai hari ini 8 bulan Prabowo Gibran itu dilantik dan bekerja, tidak ada beliau berdua ini melanggar konstitusi.
Jadi tidak ada pelanggaran konstitusi sama sekali. Jadi apanya yang mau dipermasalahkan gitu loh. Dari awal proses MK, putusan MK nomor 90 sudah final dan binding. Terus yang kedua, gugatan 01 dan 03 di MK juga sudah mereka kalah dan itu putusannya final and binding juga. Terus KPU juga sudah menetapkan juara dalam Pilpres 2024 itu adalah Prabowo Gibran. Dan akhirnya Prabowo Gibran juga sudah dilantik tanggal 20 Oktober di depan depan MPR gitu loh. Jadi semua proses ini kan berjalan dengan baik gitu loh. Makanya saya menyesalkan juga ini harusnya para purnawirawan ini memberikan kritik ataupun kritikan kepada pemerintah itu yang benar-benar umpamanya masalah korupsi, ya kan? Kita harus kejar masalah korupsi. Nah, itu bagaimana gitu loh? Atau mengenai program-program Pak Prabowo, mengenai MBG mungkin secara teknis ada yang belum baik, belum bagus, ya kan? Atau mengenai sekarang Pak Prabowo sudah swasembada beras, telur, ayam, ya kan? Mungkin ada juga yang masukan-masukan yang baik buat pemerintah. Saya lebih ke situ gitu loh. Tapi kalau yang kayak begini, menurut saya itu kembali lagi kita harus mengetahui latar belakangnya. Para purnawirawan ini seperti Bang Mustafa Nahra juga ini adalah orang-orang yang kalah, yang masih residu pilpresnya masih ada. Kalau nggak salah Bang Mustafa ini pendukung Anies atau siapa saya nggak tahu. Terus partainya sendiri, Partai Umat itu jadi partai kurcaci ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak menang sama sekali, nggak masuk parliamentary threshold. Nah, jadi saya pikir kembali lagi, ayolah bangsa ini kan mau membangun. Kita perlu kesejukan, ya kan? Menghadapi geopolitik, ekonomi dan dunia ini, ya kan? Yang begitu tidak menentu. Harusnya kita sama-sama saling menguatkan gitu loh. Bukan saling mengadu domba atau mencaci maki, itu yang penting. Baik, itu yang penting. Tapi menarik tadi Bang Tova sempat disinggung juga. Tapi dari poin 8 banyak kelemahan, salah satunya bukankah prosesnya juga sudah dialami semuanya, dijalani semua. Pemenang Pilpres Prabowo Gibran, mengapa harus dipermasalahkan? Dulu Pak Prabowo itu tahun 2019 juga menolak hasil pemilu kok. Apa salahnya? Saya kan bersama beliau, tahu betul. Maka dulu ada kerusuhan, saya ke Bawaslu, Bang Bawaslu nggak paham soal waktu itu kenapa Pak Prabowo menolak hasil pemilu. Memang beliau dari presiden, artinya apa? Beliau ini orang besar, wibawanya besar, punya menjadi bapak bangsa ya. Jadi ya biasa aja orang berpendapat, nggak perlu dikatakan itu sakit hati. Atau tadi yang kalimat terakhir itu para pemilu yang kalah gitu. Kalah itu satu sisi ya, pendapat di sisi yang lainnya. Apakah kalau orang kalah itu kemudian harus tidak boleh berpendapat? Berpendapat itu dalam alam demokrasi biasa aja ya. Anda membuat LSM atau yayasan harus belajar demokrasi dulu. Jadi jangan takut dengan pendapat oposisi katakanlah. Biasa aja. Kita punya kampus ya, kita kuliah, kita belajar apapun ya itu. Itu ada di kepala kita ungkapan suatu karena demokrasi tidak melarang kita berpendapat. Apalagi yang berpendapat ya, itu diketahui Pak Indro Priyono, Pak Tri Sutrisno. Itu bukan orang sembarangan. Kita tahu lah Pak Indro Priyono dulu mendukung siapa. Jadi tidak harus kemudian yang kalah itu menjadi istilahnya menjadi motivasi ya bahwa itu karena kalah, nggak selalu begitu. Jadi ini kalau yang sekarang protes ini atau yang poin ke-8 tadi diprotes. Ya dulu yang mereka pengurus BPN-nya Anies lah katakanlah, tim sesnya Anies katakanlah. Ini para mantan jenderal yang mereka asam garamnya sudah cukup panjang ya. Mereka tidak anak kecil, tidak sumbu pendek ya. Kita hormatilah pendapatnya itu. Ya mereka diangkat sama Soeharto lah. Soeharto dan sekarang udah beda sistemnya ya. Dulu jangan dibandingkan terlalu lama itu. Itu kan patron ya. Zaman Orde Lama, Orde Baru, masa masih kita sebut-sebut sekarang. Itu zaman reformasi, kebebasan dibuka pada tahun 98 ya. Jadi ya kita hormati sistem-sistem setiap orde itu memiliki kelemahan-kelebihan. Jadi kalau kita nggak apel-apel lah dibandingkan dengan zaman Pak Harto gitu ya. Prabowo juga menantunya Pak Harto, apa coba? Semua manusia itu sama, masing-masing punya satu suara. Mau jenderal
mau mantan jenderal ke, sama rakyat jelata, sama tukang becak sama kita bang. Nggak ada yang istimewa, ya. Intinya itu. Mereka itu hanya hitung 300 purnawirawan itu hanya saya udah hitung dibagi sama 96 juta, ya. Itu hanya 0,000 sampai 5 kali 3 persentase. Oh gitu. Oh iya, saya udah hitung. Terus hanya setengah dari TPS Indonesia yang ada 800.000. Jadi tidak berpengaruh sama sekali. Jadi dulu gini, saya itu kalau mereka hebat, mereka bisa menangkan Anies atau Ganjar dong. Jadi ya, kan? ketika menjelang pemilu kalau membandingkan misalkan nih ya 58% ya, kemudian berpendapat Anies saya upil katakanlah. Bagaimana kita dalam demokrasi itu kemudian memvonis ya orang yang berpendapat dengan hasil pemilu? Masa kita kalau berpendapat 50% ya enggak bisa aja mereka permasalahkan ya kita kembali ke latar belakang dong. Itu hasil pemilu yang sah yang dipermasalahkan dan sudah mengandung kebenaran secara konstitusi. Ya kan, kalau memang ada kesalahan kita hargai. Kalau kita selalu alasan konstitusi, sejak PP 90 konstitusi kita sudah dikangkangin. Kita udah final, udah selesai. Anda mau permasalahkan apa lagi? Makanya otak Anda juga di mana? Gitu loh. Anda ngomong otak Anda di mana yang mempermasalahkan? Oh, sudah yang final dan binding. Orang udah ditetapkan. Orang sekarang ini lagi memerintah gitu loh. Kan pendapat toh itu tidak memaksa misalkan ya dengan senjata kita boleh mengkritik tapi yang masuk akal yang masuk otak abang ya jangan nggak masuk akal. Kalau kritik nggak masuk akal ya abang juga sama mereka begitu loh ya kan. Saya juga bisa nanya otak kalian di mana ya kan, ada di dalam kepala lah. Baik, Bang Sylvester, kita berikan hak jawab kepada Bang Mustafa dulu, Bang Sylvester. Gitu loh. Silakan Bang Mustafa. Saya tahu betul Pak Prabowo orangnya wise, ya berhati besar, ya mereka memiliki wawasan luas, nggak seperti Pak Sylvester. Anda kan mendukung Anies, bukan mendukung Pak Prabowo kemarin. Pak Prabowo sendiri merespon dengan baik Pak melalui Pak Wiranto. Jadi kita hormati Pak Prabowo melalui Pak Wiranto merespon dengan baik. Nggak perlu kita takut nanti jabatan komisaris dicopot, nggak perlu. Tapi Anda tetap mendukung, tapi dengan akal sehat, nggak perlu dengan emosi, ya. Seperti itu. Emosi, Anda yang ngomong otak. Jabatan muda ini, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir pucet begitu, nggak perlu. Pak Prabowo itu orangnya hebat. Tunjukkan saja bahwa janji presiden, janji kampanye itu dilaksanakan. Jangan sampai melebar kemana-mana. Dah itu aja. Kalau pendapat masyarakat jadi ketua tim kampanye nasional. Baik, silakan Bang Sylvester. Ya, juga berkampanye loh. Saya harus memastikan Prabowo Gibran juga untuk menjawab atau merealisasikan semua janji kampanye mereka berdua. Itu kewajiban moral saya sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Itu kewajiban saya, Bang Mustafa. Baik, setidaknya dengan yang terjadi ini kita membuka forum dialog dan itu adalah bagian dari aspirasi demokrasi ya Bang Mustafa dan Bang Sylvester. Penutupnya saya minta Bang Edi Hasibuan, ini semua apakah politis atau yuridis Bang Edi? Ya, tentu saja memang ini akan menjadi ya bahan masukan ya kalau ya dalam hal. Tapi sekali lagi adalah kalau kita bicara masalah hukum ya tentunya memang ini sulit diterima ya. Saya juga tidak tahu ya kalau misalnya ada masukan seperti itu terus dari mana harus kita mulai ya, karena sampai saat ini kalau kita lihat sangat kondusif ya. Presiden dan juga Wapres juga sangat bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Tidak ada juga masalah. Kemudian tiba-tiba ini muncul ya. Tentu bagaimanapun juga ini muncul, ini juga bisa mengganggu situasi politik ya. Saya berharap sih hal seperti ini bisa segera diselesaikan kemudian agar masyarakat juga merasa tentram ya. Saya kira itu yang paling penting dari hikmat yang terjadi belakangan ini ya. Baik, terima kasih Bang Edi, Bang Sylvester, Bang Mustafa sudah berbagi bersama kami, bersedia berdialog di Sindo Prime. Terima kasih banyak, selamat malam, Assalamualaikum. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Video monolog Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini ternyata jadi sorotan pemirsa. Wamen Sesnek menegaskan pembuatan video monolog adalah hal normal bagi pejabat negara. Bonus demografi Indonesia. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan.
berada di tengah beragamnya tantangan global. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan video monolog berbicara soal demografi. Video monolog miliknya pun menjadi sorotan. Wamensesnek Juri Ardiantoro pun menjawab pertanyaan soal tujuan dikeluarkannya video monolog ini. Ya, ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya kan, baik mengenai program-programnya pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat. Dan baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres. Sementara pengamat politik Henry Satrio menyebut video ini memiliki tujuannya sendiri, terutama mengingat reputasi Gibran di masyarakat. Perbaikan citra dong. Iya, memang untuk menjadi wapres kemarin perjalanannya ada kontroversi, tapi bukan berarti dia tidak berkualitas, makanya berusaha diperbaiki nih kualitasnya. Menurut saya dia ingin terlihat lebih serius sebagai wakil presiden. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia. Selain soal demografi, Wapres Gibran juga mengeluarkan video yang mengapresiasi Timnas U17 atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia. Wapres juga berikan semangat kepada Timnas senior yang masih berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun ada yang berbeda dari video ini. Bila video monolog demografi dibagikan di YouTube milik Sekretariat Wakil Presiden, video apresiasi untuk Timnas U17 dibagikan lewat akun YouTube pribadinya Gibran TV. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zarof Richard itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Richard, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Richard yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Richard terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya.
Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarofrikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandei, bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bituni yang hingga kini masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Dibahas, tolong, dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri. 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sebelumnya Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga saat ini keberadaannya belum diketahui. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa terkait dengan kasus Mbah Tupon, lansia yang kehilangan tanah luas seluas 1.655 meter dan diduga jadi korban mafia tanah. Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya dengan cara menyediakan pengacara gratis.
Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah, untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul Tri Harnanto juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan permasalahan ini, dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda, ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.